9 tahun konten di YouTube dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2025. Tapi aku belum mendapatkan apa-apa dari YouTube. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang aku mau jelasin agar sanak-sanak tidak mengikuti jejak aku. Tapi sebelum itu aku mau ucapin terima kasih untuk sanak-sanak yang sudah subscribe channel Lahidiki sampai sekarang. Karena support sanak-sanak semuanya yang membuat aku masih tetap konten sampai saat sekarang ini. Oke, langsung saja aku mau ceritain. Jadi dulu tahun 2016 itu aku mulai membuat channel YouTube aku. Tahun 2016 itu aku masih kuliah ya, Nah, waktu itu aku hobi fotografi. Jadi aku bikin konten seputar fotografi. Yang aku lakuin adalah aku setiap weekend, setiap minggu atau Sabtu itu motret kegiatan di pasar, motret human interest di pasar. Waktu itu aku jalani itu memang orientasinya bukan ke uang gitu, karena memang real aku hobi, aku mau mengasah skill aku di dunia fotografi. Waktu terus berjalan gitu ya, aku terus ngonten, tapi suatu ketika muncul rasa jenuh gitu ya. Kok aku gini-gini aja gitu kan? Kok aku setiap minggu gini-gini aja? Yang aku dapat ya cuman foto doang gitu. Di satu sisi aku mendapat informasi, ternyata dari YouTube ini memang bener-bener bisa mendapatkan uang. Karena waktu itu aku berpikir dapat uang dari YouTube itu ya gimana ya, antara iya atau antara enggak gitu kan. Nah, tapi waktu itu ada orang terdekatku yang bilang ternyata memang dari YouTube itu memang benar-benar menghasilkan katanya kan, karena ada saudaranya dia konten kreator dan dia berpenghasilan dari YouTube. Nah, dari situlah mulai mindsetku berubah gitu kan, aku berpikir bagaimana caranya agar aku juga dapat uang dari YouTube gitu, seperti itu. Waktu itu aku berpikir kira-kira apa konten yang benar-benar bisa membuat jumlah subscriberku nambah, jumlah viewersku cepat naik gitu kan. Nah, waktu itu karena aku hobi juga main musik dan aku juga bisa main gitar, aku bisa bernyanyi menurutku ya. Nah, aku berpikir gimana kalau aku bikin konten seputar cover musik. Karena waktu itu juga lagi trending-trendingnya orang cover musik gitu ya. Akhirnya aku berubah tema dari hunting pasar tadi ke konten seputar musik. Ternyata nggak semudah yang kupikirkan. Memang waktu itu keuntungannya dengan konten musikku itu aku bisa tembus 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, waktu itu senangnya sangat luar biasa gitu ya. Udah mendapatkan pin dari Google AdSense, sudah dimonetisasi seperti ya. Tapi ternyata tidak semudah itu untuk mendapatkan uang dari YouTube. Tidak segampang yang kupikirkan. Kita butuh viewers yang selalu setia nonton channel kita, seperti itu. Akhirnya aku berpikir, aku masih terus ngonten, terus berjalan. Tapi ada satu ketika itu aku ngedown. Karena apa? Karena sebanyak apapun video yang aku upload ke YouTube, gak terlalu naik. Akhirnya aku ngedown dan sempat waktu itu aku nggak pernah upload video lagi beberapa waktu itu ya. Akhirnya yang namanya semangat itu pasti ada namanya hilang timbul seperti itu. Akhirnya aku berpikir nggak bisa kalau kontenku nggak ada video baru lagi, gitu kan. Aku harus tetap ada video baru lagi. Akhirnya aku ngonten lagi masih seputar musik, tapi masih stuck, jumlah viewersku masih stuck, nggak nambah-nambah walaupun sudah dimonetisasi. Nah, akhirnya aku berpikir untuk merubah tema lagi. Aku berpikir apa sih hobiku yang bisa aku jadiin konten? Waktu itu aku berpikir untuk bikin konten seputar pencaksilat. Karena aku merasa aku cukup di bidang itu gitu ya. Karena aku latihan pencaksilat itu dari SMA. Jadi aku berpikir dengan aku bikin konten, aku bisa gitu ya di bidang itu. Akhirnya aku bikin konten seputar pencaksilat. Nah, tapi semakin berjalannya waktu, ternyata konten pencaksilat itu tidak semuanya bisa dieksplor gitu ya. Karena memang aturan dari organisasi bahwa gerakan-gerakan yang ada di pencaksilat sebenarnya tidak semuanya bisa kita eksplor, tidak semuanya bisa kita tayangkan di media seperti itu. Akhirnya aku berpikir gimana ya kedepannya kontenku ini gitu kan. Sedangkan aku sudah terlanjur di dunia pencaksilat seperti itu. Sambil berpikir aku tetap jalan gitu ya, tetap ngonten tentang silat, tetap aku bikin gitu ya. Karena aku mau konsisten gitu ya untuk upload video. Tapi semakin berjalan muncul lagi rasa ingin mengganti tema tadi. Akhirnya aku berpikir kira-kira apa sih hobiku yang bisa aku jadiin konten gitu ya. Akhirnya sekarang aku mendapatkan ide itu, yaitu kuliner. Karena apa? Karena aku hobi makan. Tapi tidak hanya kuliner, aku tetap menggandeng dengan hobiku yang lain, yaitu fotografi. Nah, makanya muncullah ide tentang hunting kuliner. Konsepnya biasanya aku nge-review makanan, tapi selain aku nge-review makanan, aku juga fotoin. Aku fotoin makanannya, atau aku fotoin juga
kegiatan ataupun proses untuk membuat makanan itu. Nah, itulah jadinya hunting kuliner. Jadi untuk sanak-sanak yang baru datang di channel Lahidiki, mungkin kedepannya channel ini tidak jauh dari seputar kuliner dan fotografi. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, kenapa sampai sekarang aku belum mendapatkan penghasilan dari YouTube? Nah, sekarang itu jawabannya. Berkarya di YouTube itu memang harus ada konsisten setelah aku pelajari beberapa tahun ini ya. Setelah aku pelajari beberapa tahun ini dan dari pengalaman aku sadar untuk berkarya di YouTube itu memang kita perlu yang namanya konsisten. Salah satunya konsisten tema. Karena dengan kita satu tema, itu akan memudahkan penonton kita untuk stay di channel kita. Jadi ketika kita upload video, jadi dia sudah tahu bahwa video kita ini seputar kuliner. Misalkan, minggu ini aku upload video seputar kuliner. Terus minggu depannya aku upload video tentang silat. Otomatis penontonku bingung kan, sebenarnya ini orangnya arahnya kemana, seperti itu. Nah, dari situlah aku belajar. Harapan aku ke depannya, aku bisa lebih fokus di kontenku yang sekarang, yaitu hunting kuliner. Ya, harapanku juga kepada sanak-sanak semuanya bisa mensupport channel aku. Dan untuk sanak-sanakku yang juga baru mau mulai berkarya di YouTube, kalau bisa jangan mengikuti jejak aku yang ganti-ganti tema. Karena itu akan akan menghambat perkembangan dari channel kita sendiri. Karena aku sudah 9 tahun, aku sudah ngerasain sendiri akibat dari ganti-ganti tema itu membuat channel kita susah berkembang. Nah, bismillah, semoga sekarang dengan aku mau belajar konsisten di satu tema, semoga channelku bisa berkembang dan sanak-sanak semuanya juga bisa betah menonton karya-karya aku untuk depannya. Mungkin itu saja ceritaku kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil baiknya. Dan sekali lagi aku mau ucapin terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.